Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Kita bersyukur bahwa hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kita semua dan mengawali akan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang akan kita lakukan hari ini. Mari kita dasarkan di dalam hikmat Tuhan sehingga apa yang akan kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi sesama kita dan diri kita sendiri. Mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang empunya segala-galanya dalam dunia ini. Kami bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang baru dengan semangat dan sukacita yang terus kami alami sampai hari ini. Bapa di dalam sorga, sebagai anak-anak yang terus mengharapkan akan kasih dan tuntunan-Mu, kami membuka hati kami saat ini untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan memperteguh akan langkah kehidupan kami hari ini, sehingga apa yang kami akan lakukan dan kerjakan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu untuk membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga kita dan memberlakukannya di dalam hidup kita. Amin. Dari bacaan kita
Di pagi hari ini, dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10, diberikan sebuah tema, bersahabat dengan Allah atau dunia. Bersahabat dengan Allah atau dunia. Makna persahabatan adalah sebuah hubungan kedekatan antara dua orang atau lebih yang sangat dekat atau akrab. Dan kedekatan tersebut terbukti dengan kesetiaan dalam perjalanan kehidupan, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang. Namun, dalam kenyataan hidup ini, tidak jarang orang salah memilih sahabat yang akhirnya membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Misalnya, kita bersahabat dengan orang yang suka mencuri, maka besar kemungkinan kita pun akan mengikuti sahabat kita dengan mencuri juga. Sehingga sangat penting untuk mencari sahabat dengan tepat. Demikian pula yang dijelaskan dalam bacaan kita di pagi hari ini, bahwa persahabatan dengan dunia dapat membawa manusia pada dosa. Hal tersebut dikarenakan manusia akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia, sehingga sangat mudah dan gampang untuk melakukan perbuatan duniawi seperti membunuh, berkelahi, bertengkar, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 2 bacaan kita, mereka akan hidup dekat dan akrab dengan perbuatan duniawi karena mereka bersahabat dengan dunia. Namun, mereka tidak tahu bahwa jika mereka bersahabat dengan dunia, maka mereka akan bermusuhan dengan Allah. Itu jelas di dalam ayat 4 bacaan kita. Seharusnya hidup dekat dengan Allah, atau dengan kata lain, persahabatan dengan Allah, itulah yang sungguh-sungguh menjadi ciri khas sebagai umat Tuhan. Sehingga dalam menampakkan hidup yang benar, maka kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Kita mendekat kepada Allah sehingga iblis menjauh dari kita. Dan hubungan persahabatan dengan dunia harus diputuskan dan memilih untuk bersahabat penuh dengan Allah. Umat Tuhan, kita semua juga sering hidup bersahabat dengan dunia. Kita sering dikuasai hawa nafsu yang menuntun pada dosa. Kita dikuasai oleh iblis sehingga kita menjauh dari Tuhan. Karena itu, marilah kita memutuskan persahabatan dengan dunia ini dan memilih bersahabat dengan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, komitmen kami ialah kami mau untuk terus bersahabat sepenuhnya dengan Engkau. Kami menyadari dalam kehidupan kami yang lalu, kami sering bersahabat dengan dunia ini. Kami mengikuti hawa nafsu dunia ini, dan semuanya itu bermuara pada dosa dan kebinasaan. Namun kami bersyukur di pagi hari ini, firman-Mu kembali mengingatkan dan menyadarkan kami untuk kami berbalik, bertobat, dan terus mendekat kepadamu. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi pembawa damai sejahtera ketika kami sungguh-sungguh mengikat tali persahabatan kami dengan Kristus. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami di hari ini yang menikmati rahmat Tuhan melalui pertambahan usia ataupun berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam wujud yang lain. Tuhan, sempurnakan sukacita orang tua dan saudara-saudara kami ini di dalam memaknai akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga hidup mereka terus mereka baktikan sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami masing-masing, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang berada di tempat lain, dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam pekerjaan mereka, menjalani bahtera rumah tangga,
yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan keluarga kami, dan kami juga terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kami percaya kasih dan rahmat-Mu terus mereka alami, sehingga mereka terus berpengharapan dengan teguh kepadamu, dan tetap bersemangat di dalam menjalani hidup ini atas kasih sayang, kepekaan, cinta kasih yang dinyatakan oleh anak-anak, cucu-cucu, keluarga, dan jemaat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kami kesetiaan, berikan kami sukacita dan semangat untuk terus mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh ketulusan hati. Bapa, segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini juga berada dalam gumul atas kelemahan tubuh yang mereka alami, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit, dan dalam proses pemulihan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang akan menyatakan karya-Mu dalam waktu Tuhan yang indah bagi mereka, atas gangguan kesehatan yang mereka alami, dengan terus mereka bersabar di dalam menantikan pemulihan dari Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, pengharapan dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.